Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali bersama-sama dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami, berikanlah hikmat kepada hamba-Mu dan kepada setiap kami yang menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-37 dan saya memberikan satu judul Kurban Bakaran dan Perjanjian Tuhan. Kurban bakaran dan perjanjian Tuhan. Di waktu yang lalu Bapak Ibu, kita belajar tentang satu pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang yang meragukan kasih Tuhan, mereka yang mencari jati diri, mereka yang mencari kebenaran. Mereka seringkali bertanya, apakah Tuhan jahat? Kalau Tuhan baik, kenapa harus ada bencana? Kenapa harus ada kekacauan? Kenapa harus ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan manusia? Salah satunya adalah air bah. Kenapa harus ada air bah kalau memang Tuhan baik? Dan kita belajar di waktu yang lalu bahwa Tuhan dikatakan adalah Tuhan yang kudus, tidak bisa dia kemudian mentolerir tentang dosa, dosa harus dihukum, dan lain sebagainya. Dan ketika kecenderungan hati manusia terus jahat sampai kalau dalam istilahnya mencapai puncaknya, maka hukuman Tuhan itu turun. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Dan kita belajar bagaimana kita perlu memahami Tuhan. Ada dasar atau prinsip yang perlu kita pegang. Misalnya dalam hal-hal yang seakan-akan buruk, kita perlu berpegang pada dasar atau prinsip yang pertama, Tuhan dialah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dia yang berhak menentukan segalanya, melakukan segalanya. Kita hanyalah manusia. Kita hanya belajar mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi Dia yang punya kuasa atas semuanya. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan manusia. Yang kedua, ketika Dia punya kuasa, Dia tidak hanya semena-mena. Dia bukan Tuhan yang semena-mena, tetapi Dia Tuhan yang penuh kasih. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu selalu memiliki prinsip bahwa Allah itu mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu kasih, bukan karena Dia jahat. Kemudian yang ketiga bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa Dia merencanakan hari depan yang penuh harapan untuk setiap kehidupan manusia, termasuk kita sekalian. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tapi dalam Yohanes, Tuhan Yesus pernah katakan, apa yang kulakukan sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Bahwa itu akan kita mengerti satu saat nanti kelak, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka kalau berbicara tentang kelak, kita bicara tentang waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Demikian juga ada waktu Tuhan seperti di waktu air bah itu Bapak Ibu, Dia sabar menunggu tetapi dikatakan kemudian manusia tidak berubah, manusia tidak mendengarkan peringatan Tuhan melalui Nabi Nuh dan apa yang dikerjakan oleh Nuh. Tuhan dikatakan memerintahkan Nuh membangun bahtera, itu merupakan satu tanda untuk orang-orang bertobat masuk ke dalam bahtera itu, tetapi ternyata tidak ada. Dan itu sebabnya ketika waktunya genap, maka air bah itu turun. Kita melihat bahwa waktu Tuhan kita tidak tahu, termasuk umur kita. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, masa depan kita, semua itu ada dalam kendali Tuhan. Dan kita memiliki prinsip bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi, dan Tuhan yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Lewat itu, prinsip itu dalam segala hal yang kita lalui, yang kita alami, kita bisa lebih kuat
kita bisa lebih, kalau dalam bahasanya itu dewasa, menyikapi semua peristiwa yang terjadi. Dan kita melihat Bapak Ibu setelah peristiwa air bah ini, setelah air bah surut, kita melihat bersama-sama di Kejadian pasal yang ke-8, kita baca terlebih dahulu. Kejadian pasal yang ke-8, kita akan baca agak banyak ya Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Kejadian pasal 8 mulai ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Seperti yang diceritakan di Kejadian pasal 8, Bapak Ibu, setelah air bah surut atau air bah berhenti ya, setelah air bah berhenti, maka air bah itu perlahan-lahan mulai surut. Kemudian dikatakan apa? Diutusnya seekor gagak. Pada waktu itu Nuh kemudian melepaskan seekor gagak, tapi burung itu pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu berkurang dari muka bumi. Ternyata burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, kemudian pulang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera.
Setelah itu ditunggu lagi 7 hari, dilepaskannya burung itu. Pada waktu pulang, merpati itu membawa sehelai daun zaitun yang segar. Kemudian ditunggunya pula 7 hari, dilepaskannya burung merpati itu, burung itu tidak kembali lagi. Artinya dia sudah punya tempat tumpuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian setelah itu Nuh pun menunggu sampai kering air di atas muka bumi. Dan setelah itu Tuhan berfirman, keluarlah dari bahtera itu. Dan apa yang dilakukan Nuh Bapak Ibu, kita fokus pada ayat-ayat ini. Di ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi yang Nuh lakukan ketika dia keluar adalah dikatakan dia mempersembahkan korban bakaran. Kalau dalam eh, yang terjemahan baru Bapak Ibu, Alkitab yang baru, terjemahan baru, dibedakan antara kata korban dan kurban. Karena korban seringkali, misalnya ada orang kecelakaan, korban manusia. Beda dengan kurban. Kurban itu sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, kurban bakaran. Dipersembahkanlah Nuh setelah peristiwa air bah itu, Nuh mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah. Kalau kita berbicara tentang korban Bapak Ibu Saudara sekalian, kita misalnya melihat di Kejadian pasal 3, meskipun secara tertulis tidak dituliskan di dalam Alkitab, tapi kemudian kita melihat bagaimana Tuhan pun menggunakan kulit binatang, ya, menggunakan kulit binatang untuk membuat pakaian manusia yang jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Dari mana kulit binatang ini? Tentu kalau secara runtut kita membayangkan Bapak Ibu, tentu ada binatang yang dikorbankan. Ada kejahatan, ada dosa, kemudian ada korban. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga ketika Habel, peristiwa Kain dan Habel, Habel mempersembahkan apa? Dikatakan korban persembahan dari anak kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ada lagi korban yang dipersembahkan. Jadi kalau kita lihat praktek mempersembahkan korban ini sudah ada dari para pendahulu Nuh. Dan saya percaya juga, kita percaya, para peneliti Alkitab juga percaya bagaimana Nuh belajar dari para pendahulunya. Ketika ada satu peristiwa terjadi, yang itu disebabkan dosa manusia, maka dipersembahkanlah korban. Sebagai apa? Sebagai satu tanda ibaratnya manusia ingin membereskan dengan Tuhan dosanya. Kemudian kalau kita ingat lagi peristiwa Tulah di zaman Daud ketika dia mengadakan sensus, kemudian Tuhan marah waktu itu ya. Kita melihat bersama, kita lihat bersama di 2 Samuel pasal 24 mulai ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa baca dari ayat pertama ya tentang peristiwa ini. Tapi kita baca dari ayat yang ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku.
Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Tanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengerikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allah memberkenan kepadamu." Tapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada hubungan kesalahan manusia, dosa manusia, kemudian hukuman Tuhan, kemudian korban yang dipersembahkan di mezbah. Kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya, kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita beriman di dalam Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan manusia berdosa, dia menjadi korban tebusan. Tubuh, ya, tubuh jasmaninya menjadi korban tebusan, bersalib, mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi umat manusia berdosa. Kita pun Bapak Ibu memahami ini dari sudut pandang Alkitab. Bagaimana dikatakan ada dosa, ada korban yang kemudian itu dalam tanda kutip meredakan ya segala amarah, tuntutan dan lain sebagainya. Tetapi di Perjanjian Lama, korban-korban itu adalah hanya dikatakan gambaran ya. Kalau dalam Ibrani katakan yang merujuk pada apa? Menunjuk kepada Kristus Yesus yang nantinya yang saat itu ya dinubuatkan menjadi korban tebusan. Dan kita sekarang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pun mengimani itu. Kita bisa berdamai dengan Allah hanya oleh korban Kristus, bukan oleh kebaikan kita, kehebatan kita, kesucian kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat setelah pertama tadi Nuh mempersembahkan korban bakaran, maka kemudian apa? Ada perjanjian dari Allah. Tuhan menyatakan janjinya. Kalau tadi di peristiwa Daud, Tuhan menghentikan hukumannya, tulahnya. Kemudian di peristiwa Nuh ini dia menyatakan janjinya. Kalau kita baca kembali di Kejadian pasal yang ke-8, di ayat-ayat terakhir ya, di ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam." Luar biasa. Ini dikatakan Tuhan berfirman dalam hatinya, berjanji, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Bahkan ayat yang ke-22, "Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam." Dari sini kita belajar apa? Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dikatakan selama bumi masih ada. Kalau kita belajar terus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kemudian akan ada nantinya langit dan bumi yang baru. Satu kehidupan yang tidak bisa kita bayangkan karena itu adalah satu kehidupan yang sangat indah dengan pemerintahan ilahi dari Tuhan sendiri.
Tapi kita sekarang berada di bumi yang saat ini dikatakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa? Selama kita masih ada di bumi yang sekarang ini, mari bersama-sama bekerja, melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Jangan kita pikirannya terbalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih hidup di bumi tapi mikirnya sudah, wah sudahlah saya tidak mau melakukan apa-apa, Tuhan sudah mau datang misalnya. Kemudian kita malas bekerja, kemudian kita berpangku tangan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, kalau kita menabur pasti akan menuai. Kalau kita menabur dengan benar ya. Dan segala musim dikatakan akan terus berganti, panas, dingin, siang, malam, hujan, kemarau, terus akan ada pergantian itu. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Waktu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia. Setelah peristiwa air bah, Nuh persembahkan korban bakaran, dipersembahkan dari binatang yang ikut dalam bahtera itu. Kemudian apa? Ketika Tuhan mencium bau korban bakaran yang harum itu, dia berfirman dalam hatinya, aku tak akan memusnahkan lagi manusia. Dan selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti. Musim menabur nuai, panas dingin, hujan kemarau. Ya. Ini Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan bahwa dalam firman Tuhan kita melihat satu pola gitu ya, pola bahwa ada kejahatan manusia, kemudian ada korban, kemudian ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus ketika dia menjadi korban, satu hal bahwa mereka yang percaya pada Tuhan Yesus dikatakan beriman dalam Tuhan Yesus tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi dosanya diampuni dan mengalami satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dosa-dosa kita itu perlu korban ya, kalau secara firman Tuhan, korban untuk menghapusnya. Tidak bisa dengan korban bakaran, tidak bisa dengan kambing domba, tetapi hanya oleh korban yang dipersembahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Dikatakan kita beriman pada itu, bahwa Yesus yang menanggung setiap dosa pelanggaran kita dan mengampuni dosa kita, maka kita mendapat satu pendamaian dengan Allah, relasi dengan Allah, hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Karena ya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat ini kita bisa belajar bagaimana keindahan kasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Bahwa Tuhan tidak jahat, tetapi dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Bahwa Tuhan tidak jahat, dia penuh kasih, merencanakan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Bahwa Tuhan tidak jahat, kita manusia berdosa ditebus lewat korban Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Mati di kayu salib menjadi tebusan dan bangkit sebagai wujud pernyataan kemenangan atas maut. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan oleh korban itu kita diselamatkan. Oleh korban Yesus kita diselamatkan. Dan kita pun akan mengalami satu kebangkitan seperti Yesus bangkit. Kisah Nuh ini menjadi satu pengingat bagi kita bahwa ada waktu Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, dan bahwa mari kita menghargai korban Kristus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti, memahami, menghargai kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, tapi terus untuk kami setia di dalam Engkau Tuhan sampai pada akhirnya. Dan terus kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti program ini dimanapun berada Tuhan. Dalam apapun yang mereka pergumulkan Engkau menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.